Apa itu teorema dasar kalkulus? Nah, ini kita akan pelajari pelan-pelan. Sebelum masuk ke teorema dasar kalkulus, kita akan mengenal dulu yang namanya teorema nilai rata-rata. Ini adalah teorema 1.9 mengenai teorema nilai rata-rata untuk integral tentu. Jika f kontinu pada interval tutup, maka nanti akan terdapat c yang berada pada interval tutup tersebut, sehingga nanti akan didapatkan kayak gini, yaitu apa? Fc itu sama dengan 1 per b min a dikalikan integral a sampai b fx dx. Ini teorema nilai rata-rata. Oke. Kemudian di teorema 1.10 ini tentang teorema fundamental kalkulus pertama. Perhatikan baik-baik. Nanti kita bisa menggunakan teorema fundamental kalkulus pertama ini asalkan syarat dan ketentuannya dipenuhi. Syaratnya apa? Ya, baca dulu baik-baik di sini teorema fundamental kalkulus pertama. Itu jika f kontinu pada interval tutup a, b, maka f besar x itu sama dengan integral a sampai x ft dt. Ingat ya, ini f kecil t dt kontinu. Jadi kalau saya punya f kontinu, maka f besar x yang didefinisikan seperti ini, dia juga akan kontinu pada interval tutupnya. Selanjutnya, f besar x ini nanti dia dapat diturunkan pada interval bukanya. Yaitu apa hasil turunannya? Seperti ini. F besar aksen x sama dengan turunan terhadap variabel x dari integral a sampai x ft dt. Hasilnya apa? Hati-hati perhatikan di sini. Ini batas bawahnya konstan, batas atasnya x, dan ini diturunkan terhadap x. Maka hasil turunan yang seperti ini nanti bisa kita dapatkan, yaitu dengan mengambil fungsi yang ada di dalam integral ini. Saya ambil di sini, namun t-nya kita ganti dengan x. Nah, seperti itu. Berarti f besar x yang seperti ini tadi, turunannya itu adalah f kecil x. Seperti itu. Itu teorema fundamental kalkulus 1. Nah, teorema fundamental kalkulus 1 ini akan membantu kita ketika kita menjumpai suatu masalah yang bentuknya seperti ini nih. Di contoh 1.11. 1.11 ini ada 4 fungsi yang kita disuruh mencari turunan y terhadap x, namun y-nya itu diketahui bentuknya kayak gini. Nah, lalu gimana cara menggunakan teorema fundamental kalkulus pertama ini ketika kita menjumpai seperti ini ya? Kita selesaikan dulu yang paling sederhana, yang poin A. Poin A tersebut kita tahu bahwa y-nya apa? Poin A y-nya apa? Integral dari A ini konstanta ya, sampai x dari fungsinya t pangkat 3 plus 1 dt. Lalu di soal ini kita disuruh menentukan turunan dari y terhadap x. Nah, untuk mengerjakan ini, perhatikan, turunan y terhadap x itu adalah turunan terhadap variabel x, y-nya kita ganti dengan ini, karena y-nya diketahui itu, yaitu apa? Integral a sampai x t pangkat 3 ditambah 1 dt. Lalu, ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, kita sesuaikan dengan bentuk umum yang ada di teorema ini. Bawahnya a itu konstanta, atasnya x. Oh, ini sudah sesuai belum ya? Oh ya, a konstan. Oke, atasnya x, udah oke. Kemudian di sini diturunkan terhadap variabel x. Oh, ini x, berarti di sini harus x juga. Sudah sesuai. Berarti kalau sudah sesuai seperti itu, kita tinggal menyimpulkan bahwa turunan y terhadap x ini adalah dengan mengambil fungsi yang ada di dalam integral ini, tapi t-nya ganti dengan x. Jadinya apa? X pangkat 3 X pangkat 3 plus 1. Paham? Paham, Bu. Oke. Sebelum ke yang B ini agak rumit, kita ke C dulu yang masih sederhana. Yang C di situ kita punya y-nya apa?
integral Integral X dari sampai X sampai 5 5 3T 3T sin sin T T dt. Nah, di situ kita disuruh ngapain? Menentukan dy per dy per dx. dx. Nah, di situ d per dx, y-nya siapa? Ya kita ganti ini. Integral Integral dari X siapa? sampai 5 X sampai X 5 3T 3T sin T dt. sin 3T T sin T dt. Namun hati-hati, jangan buru-buru mengambil fungsi yang ada di dalam ini langsung diganti dengan X kayak gitu ya. Kita cek dulu, ini bentuknya kayak gini, yang bawah konstan, yang atas variabel X, yang di sini X. Nah, ini kita cek, ini sudah sesuai dengan ini belum? Belum. Berarti harus kita sesuaikan dulu. Cara menyesuaikannya gimana? Berarti d per dx, kemudian gimana di situ? negatif Negatif integral Integral 5 5 X X 3T sin T sin T dt. dt. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan aturan turunan, ini sama saja dengan dikalikan min 1. Min 1 itu konstan, bisa keluar dari situ. Berarti kita dapat apa? Saya lanjutkan di sini. Min D 3 per dx dari 5 sampai X 3T sin T dt. Nah, di sini berarti kalau yang ini sudah kita bisa menggunakan aturan ini tadi. Berarti jadi apa? Min ambil fungsi yang ada di dalam integral, T-nya kita ganti dengan X 3X 3X sin X. seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke. Lanjut ke yang B sekarang, yang agak rumit. Yang B di situ itu adalah diketahui y-nya apa itu? Integral 1 sampai x kuadrat cos t dt. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, lalu di sini kalau kita perhatikan, kita diminta untuk menentukan dy per dx. Tapi ini kalau kita perhatikan turunan terhadap variabel x dari y-nya kita ganti 1 per x kuadrat cos t dt, ini belum sesuai dengan bentuk ini. Bawahnya oke konstan 1 x kuadrat, padahal di sini dimintanya x. Nah, berarti kita harus sesuaikan dulu dengan itu. Berarti caranya gimana? Kita misalkan u-nya itu adalah x kuadrat. Nah, kita harus ingat aturan rantai. Kalau saya punya u sama dengan x kuadrat, maka nanti dy per dx itu sama saja dengan apa? Aturan rantai, dy per du dikalikan du per dx. Nah, kalau kita punya u sama dengan x kuadrat, berarti nanti kita akan dapat du per dx-nya siapa? 2x. Berarti dari sini kita dapat d per du, y-nya kita ganti sekarang. Oh, y-nya ini. Tapi x kuadratnya sama dengan u. Jadi apa? Integral 1 sampai u cos t dt. Nah, ini dikalikan dengan siapa? du per dx. du per dx-nya siapa? 2x. 2x. Nah, sekarang perhatikan. Ini u ya, bukan 4. Ini sudah ngikut sesuai dengan bentuk umum ini enggak? Sudah nih. Oh, ini Sudah. konstan, ini x, ini x. Nah, kalau kita perhatikan di sini konstan, ini u, ini u. Ya, berarti tinggal ambil aja. Berarti tinggal ambil fungsi f-nya, tapi t-nya diganti dengan apa kalau kasus ini? U. Berarti jadi cos u dikalikan 2x. Nah, belum selesai ini. U-nya balikan lagi ke x kuadrat. Berarti cos x kuadrat, biar tidak rancu 2x-nya saya bawa ke depan. Seperti itu. Bisa dipahami nggak ya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Ibu. Kayak gitu ya. Itu penggunaan teorema dasar teorema fundamental kalkulus pertama. Nanti untuk yang poin D bisa dicoba ya. Ini caranya sama prinsipnya.
eh, seperti apa yang kita lakukan di poin B ini tadi. Oke, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan?